Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo pemirsa, selamat sore. Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang akan disampaikan langsung oleh tim liputan Metro TV. Inilah Monitor Mudik pemirsa bersama saya Marcelina Tumundo. Kita ke informasi pertama pemirsa, 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, jumlah kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek semakin meningkat. Kepadatan sempat terjadi pada Kamis pagi hingga siang hari, namun kembali landai usai diberlakukan one way lokal. Sementara jumlah penumpang bus yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang terpantau ramai. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Arbida Donosemito dari Gerbang Tol Cikampek Utama dan Ardi Lase dari Terminal Pulau Gebang. Kita ke Cikampek Utama terlebih dahulu. Arbida, bagaimana kondisi lalu lintas kendaraan di gerbang tol Cikatama saat ini? Baik, selamat sore Marcel dan juga pemirsa. Nah, untuk kondisi dari gerbang tol Cikatama atau di ruas tol Jakarta Cikampek tempat saya berdiri, saya mau melaporkan bahwa untuk kondisinya ini sudah lebih ramai lancar begitu ya dibandingkan pagi dan siang tadi. Nah, karena pagi dan siang tadi ini Marcel dan juga pemirsa terjadi kepadatan sebelum diberlakukannya one way lokal. Dan sekarang kepadatan ini sudah tidak ada begitu ya, ataupun antrean menuju ke gerbang tol Cikatama ini sudah tidak ada, adanya ramai lancar dengan didominasi kendaraan pribadi dengan kecepatan kalau saat ini bisa dilihat 40-60 km. Sedangkan tadi ketika padat di pagi dan juga siang hari ini sekitar 30-40 km kecepatannya. Nah, kemudian untuk sore hari ini pun ini kami melihat hanya didominasi oleh kendaraan pribadi. Untuk bus pariwisata hanya 1, 2, 3 saja yang melintas begitu pemirsa. Dan untuk truk angkutan juga sudah tidak terlihat karena sesuai dengan yang dianjurkan oleh SKB begitu ya terkait dengan pembatasan angkutan barang. Nah pemirsa, selain itu juga kondisi sore hari ini sebelumnya hujan mengguyur kawasan ruas tol Jakarta Cikampek khususnya di gerbang tol Cikatama. Di pagi hari jam 9 juga tadi di pukul 2 siang dan baru berhenti sekitar 15 menit yang lalu. Artinya pemirsa, Anda yang mungkin pada sore hari ini sedang melintas di area ruas tol Jakarta Cikampek menuju ke Palimanan, harap berhati-hati karena jalanan licin setelah diguyur hujan lebat tadi dengan intensitas yang cukup tinggi. Dan terkait dengan data yang kami dapatkan hari ini pemirsa, ini ada 282.000 kendaraan akumulatif dari data H-10 sampai dengan H-6 atau dari tanggal 21 Maret hingga tanggal 26 Maret 2025, yakni 282.000 lebih kendaraan melintasi GT Cikatama menuju ke arah timur. Ini naik 72% dibandingkan lalu lintas normal. Dan untuk mengurai kepadatan diberlakukan berbagai upaya, salah satunya tadi yang sudah diberlakukan oleh pihak kepolisian dan juga pihak pengelola tol, khususnya Jasa Marga, yakni melakukan one way lokal begitu ya dari kilometer 70 sampai kilometer 188 yang berlaku tadi di pukul 11.45. Nah, update terbaru yang kami dapatkan di jam 3 sore tadi untuk one way diperpanjang hingga kilometer 210. Kemudian informasinya rencananya besok pagi ini akan diberlakukan dalam skala nasional, artinya nanti one way akan berlaku dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 GT Kali Kangkung menuju ke Semarang. Nah, selain one way, pihak kepolisian tadi juga sudah memberlakukan kontraflow nih di sejumlah titik begitu kontraflow lokal, yakni pada tahap awal melakukan kontraflow di titik kilometer 109 sampai 132, kemudian kilometer 162 sampai 169. Dikarenakan tadi pagi ada kepadatan dari kilometer 50 sampai kilometer 160 begitu, karena dilihat maka diberlakukan kontraflow tahap awal. Nah, tentunya pemirsa Anda yang ingin melakukan mudik menjelang puncak arus mudik di tanggal 28 sampai 30 harap berhati-hati dan menyiapkan segalanya dengan baik, kondisi tubuh yang prima, kondisi kendaraan juga yang baik, kemudian jangan lupa mengisi saldo elektronik dan juga mengisi bahan bakar maupun baterai kendaraan listrik Anda agar perjalanan lancar dan bertemu dengan keluarga di rumah dengan semangat dan dengan baik begitu. Kembali ke studio Marcel. Terima kasih Arbida dari Cikampek Utama. Kita beralih ke Terminal Pulau Gebang. Ardi Lase, bagaimana kondisi saat ini di Terminal Pulau Gebang? Apakah sudah ada lonjakan masyarakat yang mudik?
Ya, selamat sore Marcel dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami masih memantau jumlah penumpang ataupun angka penumpang yang melakukan perjalanan mudik pada hari ini, tepatnya pada tanggal 27 Maret 2025. Berdasarkan hasil pantauan kami, Marcel dan juga pemirsa, ini jumlahnya terus meningkat. Bahkan berdasarkan data terakhir yang kami dapat dari pihak Terminal Pulau Gebang, data tersebut menunjukkan angka 2.500. Begitupun hasil pantauan kami di Terminal Pulau Gebang, Marcel dan juga pemirsa, seperti Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, kalau kita melihat penumpang sudah mulai berdatangan di Terminal Pulau Gebang, dan juga kalau kita melihat adanya armada bus yang akan melakukan perjalanan di beberapa titik di Indonesia, bukan hanya wilayah Jawa saja, namun beberapa titik di Indonesia. Dan jika kita melihat angka sekarang pada saat waktu saya melaporkan ini memang menunjukkan di angka 2.500. Namun ini disebutkan akan terus bertambah, di mana sebelumnya dikatakan dari pihak terminal sendiri ini hari ini diprediksi akan terjadi lonjakan, di mana ini mencapai 4.000 penumpang yang melakukan perjalanan. Memang jika kita melihat waktu sekarang saya melaporkan ini masih menunjukkan tentunya ini masih menurun jumlahnya jika dibandingkan dengan hari kemarin, karena memang nanti diprediksi lonjakannya akan terjadi malam, Marcel dan juga pemirsa, di mana disebutkan tren masyarakat yang memang melakukan perjalanan mudik ini biasanya sore hingga malam hari. Dan nanti juga kami akan terus memantau seperti apa tren ataupun bagaimana masyarakat nanti melakukan perjalanan mudik itu. Selain itu juga tadi disebutkan sudah dilakukan juga beberapa upaya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat yang hendak melakukan mudik pada hari ini, Marcel dan juga pemirsa. Tadi juga kalau kami melihat setiap harinya sudah disediakan sekitar 300 bus yang akan beroperasi, dan untuk keamanannya sudah dilakukan rem cek. Memang tadi berdasarkan data ada beberapa kendaraan yang memang tidak lolos rem cek atau kelayakan keberangkatan, sehingga oleh itu nanti akan dievaluasi lebih lanjut agar bisa berangkat. Dan Marcel dan juga pemirsa, kami juga nanti akan memberikan informasi-informasi lain, salah satunya nanti laporan arus mudik di rest area kilometer 68 Seram yang akan disampaikan oleh rekan saya Minanti Rohanta. Ya, saat ini saya sudah berada di rest area 68 ke arah Merak. Jadi lokasi ini merupakan lokasi rekayasa lalu lintas yang nantinya akan dilakukan oleh Kakor Lantas dari pihak Kepolisian Republik Indonesia apabila terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang atau dalam kode berwarna kuning ataupun merah. Jadi nanti kendaraan akan dialihkan ke lokasi ini. Saat ini pun saya sudah melihat nih banyak mobil yang terparkir untuk beristirahat ataupun memperbaiki mobil dan merapikan barang bawaannya. Saya pun sudah melihat nih ada keluarga yang sedang merapikan barang. Saya akan coba tanya-tanya terlebih dahulu. Permisi Bapak, dengan siapa namanya? Iya Bu, Bapak Nasran. Bapak Nasran, ini saya lihat sudah merapikan barang untuk mudik nih ya Pak ya. Mau kemana nih Pak? Mau ke Jambi, Provinsi Jambi. Ke Jambi lumayan, dari arah Jakarta atau dari mana ini Pak? Purwakarta, Jawa Barat. Aduh, lebih jauh lagi ternyata. Berapa lama nih perjalanannya biasanya Pak? Kalau lancar insya Allah 30 jam nyampe. 30 jam lumayan ya Pak. Ini bawa asupan apa nih untuk perjalanan jauhnya Pak? Ya, ada nasi, dendeng batokok. Wah, ini masak sendiri. Iya, masak sendiri ya. Berarti memang sudah dipersiapkan ya untuk mudik. Ada buah-buahan, Dan ya. makanan berat kira-kira bawa apa lagi nih Bapak? Ya bawa permen juga, bawa permen super buat kan ada asemnya biar tidak ngantuk di perjalanan gitu. Oke, karena perjalanan Jauh, ya. iya. Baik, Pak. Karena Bapak bawa permen super, ada sedikit bantuan untuk mudik dari super, meleknya jreng, langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Iya, makasih Metro TV, makasih permen super. Baik, makasih banyak. Hati-hati di jalan supaya Makasih. selamat berkumpul lagi dengan keluarga ya, Pak. Amin. Terima kasih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi diingatkan kepada pemudik apabila lelah ataupun mengantuk dapat beristirahat nih di rest area 68 apabila Anda ingin mengarah ke Merak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Itulah tadi pemirsa laporan dari Minanti Rohanta dari ruas tol Jakarta Merak, dan sebelumnya laporan langsung dari Arbida Dono Samito dari Cikampek Utama dan Ardi Lase dari Terminal Pulau Gebang. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan terus Monitor Mudik 2025 hanya di Metro TV. Mudik aman hingga kampung halaman.
Saya Marcelina Tumundo pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh. Didukung oleh